Halo Teknolovers, histori kelam di masa lampau yang dialami Indonesia akan terus terkenang sepanjang masa. Perjuangan rakyat pribumi yang harus tunduk oleh penjajah membawa luka tersendiri hingga menempuh kemerdekaan. Namun siapa yang sangka ternyata di zaman dulu ada juga loh sekelompok pribumi justru melenyapkan nyawa saudaranya, alias jadi memihak pada penjajah. Mereka disebut anjing Nica. Bagi generasi modern tentu nama ini cukup asing. Nah, biar paham sejarah bangsa, berikut aku bakal membahas fakta batalion anjing Nica. Disimak yuk. Sebagian sejarah terkadang terlupakan di era milenial ini. Padahal, Indonesia begitu keras memperjuangkan kedaulatan negeri dari negara asing yang dengan tega ingin merampas wilayah serta berkuasa di bumi pertiwi. Tak ada ampun untuk pribumi yang diperkerjakan paksa oleh tentara kolonial. 3,5 abad, Belanda bebas melakukan hal kejam pada rakyat Indonesia. Namun tahukah kalian bahwa ada segolongan orang pribumi yang turut menjadi bagian dari penjajah dan menghabisi tega nyawa saudaranya sendiri? Merekalah anjing Nica. Pasukan yang berisikan putra pribumi asli Indonesia, tapi memilih membelot dan setia kepada kolonial Belanda. Kehadiran pasukan ini berhasil melemahkan nyali para pejuang Indonesia. Nica singkatan dari Netherlands Indische Civil Administration, sebuah pemerintah sipil Hindia Belanda sementara yang dibentuk di Australia. Semua hal berbau Belanda di mata orang-orang Indonesia tahun 1945 hingga 1949 disebut Nica. Pendukungnya bernama anjing Nica. Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, para pejuang memobilisasi rakyat dengan sebuah gerakan bernama Masa Bersiap. Kali itu banyak masyarakat Indonesia tergerak hatinya untuk melakukan balas dendam pada orang Belanda, Indo-Belanda, maupun mereka yang pro-Belanda. Nah, mereka yang dianggap berkhianat terhadap negara dianggap sebagai kaki tangan kolonial, termasuk masyarakat sipil yang dianggap berkomplot disebut sebagai anjing Nica. Menurut Ger Austin Die dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 hingga 1950 yang terbit tahun 2016, diperkirakan jumlah orang Eropa yang kehilangan nyawa dari aksi balas dendam itu berkisar antara 3.500 sampai 20.000 orang. Di masa ini jadi masa kelam bagi warga Belanda yang tinggal di Indonesia maupun mereka yang dicurigai sebagai anti-kolonial. Mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL G.C. Pasqua membentuk satuan khusus tanggal 2 Desember 1945. Pasqua juga bekas tawanan perang di masa pendudukan Jepang. Pasukan ini terdiri dari orang-orang pribumi yang sering menjadi sasaran gerakan Masa Bersiap. Mereka adalah orang-orang Eropa, Timor, Ambon, dan etnis campuran lainnya. Kekuatannya terbangun di sekitaran Bandung dan Cimahi pada 23 Desember 1945 sampai 18 Januari 1946. Pasukan ini dibagi jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok ditandai dengan sebuah dasi berbeda warna. Dasi hijau untuk orang Eropa, merah untuk kelompok Ambon, dasi hitam untuk warga Timor, dan etnis campuran ditandai dengan warna biru. Sementara untuk lambang batalion bergambar anjing merah yang menyala, dirancang oleh ICI Amade. Julukan anjing Nica diberikan karena mereka menggunakan lencana anjing menyala sebagai identitas batalionnya serta oleh pihak nasionalis Indonesia. Ini jadi semacam hinaan bagi kaum pendukung pihak Belanda. Aksi balas dendam oleh gerakan Masa Bersiap membuat pasukan anjing Nica tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan demi raih kemenangan. Alhasil, saling teror pun terjadi. Menurut arsip Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Yogyakarta nomor 129, seri laporan Jawatan Kepolisian Negara 21 tertanggal Februari 1950. Beberapa orang Ambon yang kerap mangkal di Senen, diantaranya bernama Wimpi, Albert, Mingus Geraldus, dan Polang, pernah menyuruh orang Republik yang mereka temui untuk menelan lencana merah putih yang dikenakan. Kompi Ambon ini sudah dipastikan sebagai anggota anjing Nica.
Ketika agresi militer Belanda II pecah, Anjing Nica mendukung pasukan Brigade T di Magelang pada 19 Desember 1948. Pasukan ini menghadap pertempuran sengit yang membuat mereka kehilangan banyak personil pada 1949. Banyak dari personil Anjing Nica yang notabene adalah orang-orang Indonesia tewas di medan perang. Setelah agresi militer Belanda kedua, Batalion Anjing Nica bertahan di sekitar Magelang. Anggotanya disebar juga ke Muntilan, Salaman, Parakan, dan Temanggung. Sementara pada masa agresi militer 1 antara tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947, batalion ini termasuk dalam operasi yang dimulai dari Bandung. Pada kuartal keempat tahun 1947, batalion ini diterjunkan di Pangandaran serta melakukan operasi ke Karanganyar. Lalu masa gencatan senjata setelah agresi militer 1, batalion ini melakukan operasi pembersihan di Kronya dan Aji Barang. Sesuai kesepakatan konferensi meja bundar di Belanda 1949, serdadu-serdadu dari batalion Anjing Nica diberi pilihan berat antara bergabung dengan Belanda atau bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tentu saja tak mudah bagi KNIL bisa membelot dari Ratu Belanda ke pemerintah Republik yang sebelumnya jadi musuh bebuyutan mereka. Namun, akhirnya ada kelompok yang bersedia masuk APRIS. Setelah 26 Juli 1950, KNIL dinyatakan bubar dan riwayat Anjing Nica pun berakhir. Ya, begitulah yang terjadi di masa lampau. Di tengah para rakyat Indonesia dan para pejuang berusaha mengusir penjajah, ternyata ada saja dari orang-orang bangsa sendiri yang melakukan perlawanan untuk negerinya. Kita semua jelas tak ingin mengulang peristiwa itu untuk masa sekarang, yang rawan akan gesekan antar suku, ras, dan agama. Oke deh Teknolovers, sekian ya bahasan hari ini. Kalau kamu punya tanggapan, yuk komen di bawah. Klik like dan share videonya. Terima kasih.